Asli hati alis, digoreng dadakan di mobil, 500-an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang tekad bulat tahu bulat. Ya, bagaimana tahu bulat itu berproses hingga sekarang ini dan dia tetap bertahan dengan produk tahu bulat. Ya, dengan berbagai macam rintangannya. Jadi kita udah lihat sekilas ya bagaimana tahu bulat, dan tahu bulat ini pernah apa ya dibahas di Kompas TV ya. Coba kita lihat ya. Variasi lain dari lagu ini. Menurut pedagang tahu bulat, lagu ini sukses mendatangkan pembeli. Kalau tahu bulat itu kalau didagangin kan dulu kan susah mengenalin gimana caranya. Jadi kita bikin lucu tapi sambil ngangkat nama perusahaan gitu. Gimana caranya tahu bulat ini bisa payu. Terus kita itu menggunakan lagu aja gitu. Per hari pedagang tahu bulat di mobil truk ini bisa menjual 3.000 butir tahu. Awalnya, tahu bulat ASEAN berjualan dengan gerobak dan hampir bangkrut. Tapi sejak berjualan keliling dengan mobil, situasi jadi berbeda. Jadi meningkat lagi penjualan, apa sih yang beda? Yang beda kalau di roda jalan kakinya pasti kebaca berapa kekuatan berapa kilo sehari berjalan kaki. Terus istilahnya dan etalasi juga berarti menunggu. Nah, kalau pakai mobil jalannya bisa jauh dan kita menjemput. Ya, menjemput konsumen gitu kan. Ya. Dan yang lebih itu lagi, yang lebih berkesan lagi sama anak-anak SD, anak SMP, SMA itu sewaktu menciptakan buat aplikasi di tahu dadakan itu. Iya, gamenya. Iya, gamenya. Cara di speaker itu di mobil pickup itu ya. Yang bahasanya kan ASEAN itu awalnya saya bikin dengan salah saya itu di Cilacap dulu belum ke Jabodetabek. Ya. Jadi bahasanya sebenarnya gini kalau ASEAN itu tahu bulat digoreng di mobil dadakan 500-an. Halo. Nah, tadi biasanya tahu itu bentuknya adalah kotak. Nah, tapi ini ada salah seorang ya, mungkin Bapak yang tadi ya, itu membuat inovasi tahu yang bentuknya adalah bulat. Ya, jadi ini ada rasa penasaran ya, bagaimana sih tahu bulat itu gitu. Jadi ini inovasi dari sisi bentuk ya. Rasa sih kemungkinan sama saja gitu dengan tahu yang ada, yang namanya juga tahu ya. Cuman bentuknya aja dibikin beda, itu orang jadi tertarik. Kenapa jadi tertarik? Karena di situ ada unsur kreativitas. Jadi ada unsur inovasi di sana. Sehingga di situ timbul rasa penasaran orang ya. Timbul rasa penasaran, ingin tahu bagaimana sih bentuk tahu bulat. Nah, gimana sih cara bikinnya gitu. Kan biasanya tahu itu adalah kotak ya. Nah, ketika inovasi itu muncul, tahu bentuknya bulat, otomatis dicari orang. Orang datang ke tempat orang yang memproduksi tahu bulat itu gitu. Dan ingin memesannya, mungkin memesan berkali-kali gitu. Lama-lama ketika itu orang itu udah sering dan udah tahu rasanya seperti apa, udah jenuh, mengalami titik jenuh, akhirnya tahu bulat itu mulai dijajakan ya. Dijajakan tadinya mungkin by order ya, orang datang terus dari mulut ke mulut. Nah, lama-lama kalau tidak salah waktu itu adalah dibuat gerai ya, gerai stay ya, jadi nggak kemana-mana. Jadi gerainya nggak kemana-mana, cuma ada di situ, misalnya di pinggir Indomart atau di pinggir Alfamart gitu ya. Nah, dia buka di sana. Lalu orang datanglah ke sana ya. Pas awal-awalnya rame ya. Mungkin usianya itu bisa jadi 2-3 tahun paling lama ya. Habis itu pasar jenuh. Ya, pasar jenuh. Nah, apa yang dilakukan oleh tahu bulat? Ketika pasar jenuh, orang nggak mau datang lagi membeli
produk tahu bulat tadi di counter stay, akhirnya gerobaknya itu dijalankan ya. Gerobaknya dijalankan keliling-keliling komplek ya, saya kurang tahu berapa lama, kurang lebih 2-3 tahun juga ya, mungkin mengalami proses kelilingnya ya. Beberapa gerobak masuk ke kampung-kampung, masuk ke komplek-komplek perumahan, itu dikelilingkan ya, dikelilingkan. Jadi jemput bola, nyamperin. Nah, itu inovasi yang ketiga ya. Tadi inovasi pertama adalah bentuk tahunya sendiri ya, lalu kemudian dibuat counter stay, lalu counter stay itu mengalami kejenuhan, lalu didorong akhirnya dikelilingkan dengan gerobak tadi ya ke kampung-kampung atau ke perumahan-perumahan. Itu yang ketiga, dia membuat inovasi itu, tapi tetap orang mengalami namanya titik jenuh. Nah, ketika itu kalau tidak salah waktu didorong gerobaknya itu belum ada jingle lagunya ya. Belum ada lagunya seperti yang sekarang ya, masih keliling-keliling menyebut nama tahu bulat ya. Lalu seperti dikatakan tadi oleh pemiliknya, yang dikupas oleh Kompas TV tadi, mengalami suatu penurunan atau kebangkrutan tadi ya, hampir mengalami kebangkrutan. Lalu dia membuat inovasi yang keempat kalinya ya. Inovasinya itu apa? Yaitu membuat cakupan pasarnya itu lebih luas lagi. Bisa jadi tadi distributor-distributor yang kecil-kecil tadi rontok semua, dia nggak mau ngambil lagi, misalnya dia bikin inovasi sendiri, menggunakan mobil, ya, dikelilingin. Nah, ini yang menariknya ketika menggunakan mobil dikelilingin, itu menggunakan jingle atau suara. Padahal secara kos atau biayanya itu tentu lebih tinggi ya. Ada menggunakan mobil, yang jualan juga ada supirnya satu, yang goreng satu, berarti kan dua ya. Nah, tapi dengan menggunakan mobil itu jangkauannya lebih luas, ruang geraknya lebih fleksibel ya, lebih fleksibel. Meskipun tidak masuk gang, tapi dengan menggunakan suara tadi itu jadi orang pada datang dan cakupannya luas. Jadi daerah-daerah yang tadinya dijangkau oleh gerobak dorong, kemudian gerobak dorong itu distributornya itu tidak menjalankan lagi, diambil alih, lalu dicakup lagi gitu. Nah, ini yang menarik sebenarnya bukan tahunya ya, ketika tahap keempat ini. Yang menarik adalah penggunaan jingle-nya tadi ya, penggunaan jingle-nya dan kreativitas menggunakan mobilnya itu untuk menjangkau orang lebih banyak lagi dan menjangkau unsur geografinya supaya lebih luas. Oke, belajar dari tahu bulat ini. Nah, sebenarnya di dalam ilmu marketing itu ada yang namanya product life cycle atau siklus hidup produk ya. Ini siklus hidup produk, ini ada sales ya, penjualan, ini ada waktu ya. Jadi pertama ketika masa tahu bulat itu diperkenalkan ya. Terus ini sebenarnya ya, menurut prediksi saya, ini tahu bulat itu baru mengalami pertumbuhan tapi udah mulai penurunan. Oke, saya jelaskan dulu di sini. Jadi siklus hidup produk atau product life cycle ini itu ada 4 tahapan, yaitu introduction, yaitu masa perkenalan, terus growth, masa pertumbuhan, terus maturity, itu masa dewasa ya, mapan di sana, lalu mulai decline, ini masa penurunan atau masa tua di sana. Nah, tapi dalam kasus tahu bulat, ini perjalanan sampai masa dewasa ini itu dimulai dari sini. Ketika lagi tumbuh, jadi tumbuhnya cepat, dewasanya cepat, mau turun di sini nih, tapi dia naik lagi, mau turun, naik lagi. Nah, ini di titik ininya kita belum mengukur sejauh mana dia melakukan inovasinya. Nah, kalau dia terus melakukan inovasi, berarti dia, sebentar, baterai habis.
Oke. Nah, kalau dia melakukan inovasi terus, maka tahap penurunan ini bisa dikendalikan, ya. Jadi siklus hidup produk itu pertama masa perkenalan, terus masa tumbuh, ya, masa dewasa, lalu dia turun. Nah, uniknya di sini yang dilakukan oleh tahu bulat itu ketika dia mengalami penurunan, dia selalu melakukan inovasi, ya. Biasanya ketika melakukan inovasi itu dilakukan dengan product extension. Nanti kita bahas tentang product extension tadi. Nah, tetapi ketika dia mengalami penurunan, ya, dia inovasi terus. Jadi produknya sama, tapi dia terus dengan inovasi kreativitas dengan produk yang sama. Selama produknya masih sama, media-media yang digunakan atau alat pemasaran itu masih bisa menggunakan alat pemasaran yang lainnya yang digunakan, itu gunakanlah itu gitu. Jadi yang pertama tadi misalnya door to door gitu ya, yang pertama. Yang kedua adalah dengan gerobak stay, itu bisa gitu ya. Alat pemasarannya dengan gerobak stay. Lalu kemudian dengan eh, gerobak dorong, itu alat pemasarannya juga ya. Lalu dengan mobil, dia masih bisa melakukan itu. Nah, kelihatannya inovasi yang terakhir ketika dia mengalami kemapanan, nah kemungkinan tahu bulat ini sekarang mengalami masa kedewasaan nih ya, majority ini. Nah, masa kedewasaan dan akhirnya ini bisa akan turun. Nah, pertama pada tahap ini dia inovasi terus berjalan ya, karena skupnya masih kecil nih. Skupnya kecil, secara wilayah, geografinya juga kecil di sini. Nah, dia bisa melakukan produknya dengan produk itu-itu aja ya, dengan produk itu-itu aja. Nah, ketika dia skupnya udah mulai makin luas, mulai dikenal banyak orang, itu udah mengalami masa pendewasaan. Apa yang dilakukan oleh tahu bulat ini ketika mengalami masa dewasa ini? Yaitu supaya dia tidak menurun ya, supaya tidak decline tadi, dia melakukan apa yang disebut dengan product extension. Nah, product extension ini itu adalah supaya produk tersebut itu tidak mengalami penurunan. Yaitu dengan cara apa? Menambah satu produk lagi. Nah, kita akan lihat produknya apa yang dibawa di dalam mobil bak tadi yang dijual oleh tahu bulat, dia bersamaan dengan produk yang lainnya apa. Nah, supaya di sini orang tidak mengalami kejenuhan ya. Jadi bukan melulu tahu aja, tahu bulat, tapi di sana dia ada alternatif pilihan produk yang lainnya. Kita mulai dari sotong dulu ya. Oke, ini produk extensionnya ternyata namanya sotong ya. Jadi ini ada SMSR nih ya. Lucu-lucuannya tahu bulat ya. Ini produk barunya lagi ya. Nah, tadi produk extension supaya orang nggak jenuh terhadap tahu bulat ini, ditambah dengan satu produk lagi namanya sotong ya, supaya dia eksistensi tahu bulat itu tidak mengalami decline atau penurunan. Maka masuklah namanya product extension, yaitu ditambah produk baru yang namanya sotong ini ya. Oke, tadi ini udah. Nah, kemudian ini yang menarik ya, penggunaan daripada jingle ya. Jadi jingle itu kelihatannya sepele ya, dan jingle yang digunakan sangat sederhana, mudah dicerna. Nah, ini
trik buat jingle ya. Sederhana, mudah dicerna, siapapun bisa paham, mengerti apa maksudnya ya. Dan ada unsur lucunya ya. Ini the power of jingle. Nah, ini ada apa? Quotes dari David Ogilvy. David Ogilvy ini adalah mbahnya orang iklan, yaitu pakarnya orang iklan. Nah, ide yang terbaik itu ya dibikin yang lucu, usahain itu lucu ya. Jadi Ogilvy menyarankan seperti itu. Dan ketika kita nggak bisa ngomong sesuatu, udah stuck ya, nggak punya ide, nggak ada apa namanya, eh, kita bingung mau ngapain lagi gitu ya. Ya udah nyanyiin lagi, nah, nyanyiin aja tuh. Jadi bikin iklan yang isinya nyanyian aja. Ya tadi nyanyian kaitannya dengan jingle ya. Jadi biasanya iklan-iklan ada dibikin story-nya yang menarik dan sebagainya. Tapi kalau nggak ada ide ya udah nyanyiin aja. Itu kata Ogilvy. Dan nyanyiin itu juga prinsipnya adalah sederhana ya. Karena dengan sederhana, dengan yang lucu, otomatis strategi tersebut mudah diterima oleh banyak orang. Nah, ketika mudah diterima oleh banyak orang, maka pesan yang disampaikan itu lebih sampai. Nah, ketika pesannya lebih sampai, otomatis produknya bisa terbeli dengan baik. Oke, belajar dari pengalaman tahu bulat ini buat kalian yang memiliki bisnis ya. Jangan putus asa meskipun kalian memiliki satu bisnis atau satu produk. Nah, coba dicek lagi. Kemungkinan bukan karena produknya, itu karena inovasinya. Ya, jadi kita harus berinovasi lagi dengan produk yang sama. Kita berinovasi lagi dengan cara menggunakan tools marketing yang berbeda, menggunakan alat marketing yang berbeda. Ya, jadi alatnya jangan itu terus ya. Pakai alat yang lain, pakai alat yang lain, pakai alat yang lain, terus berinovasi seperti itu sampai tidak ada habis-habisnya. Jadi produk itu dari dulu itu aja, tapi tetap laku aja. Nanti bisa jadinya seperti itu. Nah, tahu bulat kalau dia bisa berinovasi terus, berkreativitas terus, itu bisa jadi legend juga, jadi seperti Coca-Cola ya. Coca-Cola dari dulu rasanya itu aja ya. Dulu sempat sih ada rasa yang lain gitu. Tapi berubah ya tetap rasa yang klasik tadi ya, dari dulu Coca-Cola itu aja. Tapi usianya bisa sampai ratusan tahun. Tapi dengan cara apa? Ya dengan cara kreativitas. Jadi produk yang sama ketika kita menggunakan inovasi dan kreativitas, produk itu akan tetap hidup terus-terusan ya. Ketika mau mati diangkat lagi, mau mati diangkat lagi, jadi dia tetap hidup terus. Nah, ini hal yang menarik di tahu bulat ini karena dia harganya sangat murah ya, dan tahu bulat ini adalah produk yang merakyat, maka dia tidak memiliki merek. Ketika disebutkan merek yang lainnya itu tidak terlalu dikenal dibanding dengan nama produknya. Seperti tadi ada ASEAN, ada macam-macam gitu ya. Nah, tapi mereknya sendiri itu tidak dikenal karena mau beli mereknya ASEAN, mau beli mereknya apa, itu sama aja gitu-gitu juga, harganya juga sama. Jadi di sana adalah kekuatannya di produk, beda dengan Coca-Cola. Nah, kalau Coca-Cola itu adalah membangun brand atau dia mengutamakan branding ya. Tapi kalau ini itu adalah, kalau tahu bulat itu adalah berbasis pada produk, inovasi produk dengan menggunakan tools marketing yang berbeda-beda ya. Ketika tools marketing yang pertama udah gagal, dia ganti menggunakan tools yang lain, terus menerus seperti itu. Oke, semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk bisnis Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.